suami dan istri yang LDM. Suaminya bekerja, perempuannya bekerja di tempat yang lain, mereka tidak berkumpul bersama, solusinya gimana? Siapa yang harus mengalah? Kalau suaminya tidak menawarkan, ya dalam artian misalnya, ya ini mau gimana nih? Berarti yang harusnya melepaskan pekerjaan siapa? Istri, Istrinya. Karena yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah suami. suaminya. Itu tuh sangat-sangat memudahkan sehingga konflik-konflik kayak misalnya perselingkuhan karena tempat tinggal yang berbeda atau misalnya komunikasi yang tidak terjalin karena tempat tinggal yang berbeda, itu semuanya bisa dihindarkan dari satu role itu tadi gitu ya, bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah suaminya. Bukan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan itu mereka berpasangan, tapi dengan adanya pernikahan ini Allah karuniakan tadi ada sakinah, rasa tentram, rasa tenang, keterpautan hati satu sama lain, mawaddah, gelora cinta. Cinta yang bukan sekedar naksir ya, karena kan ada istilah, "Oh, I have a crush on him or her," something. Ini bukan sekedar crush, tapi memang betul-betul yang, kalau dicari mungkin yang dekatnya, apa ya, vocab yang terdekat, kosakata terdekat untuk menggambarkan, mungkin zaman kekiniannya bucin, bener-bener kayak yang Sampai "Duh gue bucin banget sama dia." Mawaddah, yang bergelora, naksir, bener-bener, "Aduh gue cinta banget sama dia." Gitu ya. Dan kemudian rahmah, ya, kasih sayang, bener-bener ada rasa peduli, ingin menolong, ingin membantu, ingin kemudian kalau dia senang, kita senang sama-sama, kalau dia sedih, ikut mau berempati dan gimana caranya supaya dia nggak sedih lagi dan sebagainya. Dan ketiga hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ini datangnya dari Allah. Ini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Selamat datang kembali di podcast Kamus Cewek bersama aku Sakinah. Saat ini di Muslimah Daily sudah ada tamu yang luar biasa, Masya Allah, bersama kita Teh Karina Hakman. Halo Teh, gimana kabarnya Teh Karin? Alhamdulillah baik, walaupun kalau dibilang luar biasa, I think I'm still far from it. Still Jadi, far from it. insya Allah kita sama-sama belajar lah ya. Insya Alhamdulillah Allah. ya Teh ya. Ah, boleh dong Teh cerita sedikit apa sih kesibukannya sekarang? Sekarang, maksudnya hari-hari ini ya, insya Allah masih Teteh sudah berkeluarga, udah punya suami, udah punya anak 3 ya. Sekarang kelas 5, kelas 4, dan kelas hitungannya mungkin TKB ya, Oke. cuma karena mereka homeschooling, jadi aktivitas yang utama itu ya, mengelola pendidikan anak-anak di rumah, that's one thing. Yang kedua, starting from last year, Teteh mulai balik lagi ke dunia kerja. Sebelumnya Teteh sempat ada gap years, kayak mungkin 6, 7 Oh years wow. ya, ada gap Oke. years di sana. Sebelumnya Teteh sempat jadi dosen di salah satu PTN di Bandung. Very small options ya. Oke. Lalu kemudian tahun lalu mulai balik lagi kerja, mungkin bisa dibilang sebagai, research and expert assistant ya, ngerjain proyek-proyek penelitian, ada yang di bawah, Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ada juga yang di bawah Kementerian Tenaga Kerja, itu yang lagi dikerjakan sekarang. Dan kemudian di hari yang lain, Teteh ngisi-ngisi acara, biasanya sesuai undangan-undangan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan, baik Amin. acara-acara umum, ada juga kemudian pengajian-pengajian yang Teteh memang bina gitu. Wah, Masya Allah banyak banget kegiatannya ya Teh ya. Enggak sebanyak itu. Oke. Heeh, Teh, waktunya tetap sama kok 24 iya jam, sama ya insyaallah. 24 jam gimana Mhm, kita mengelolanya ya Teh ya. mhm. Teh, aku lihat nih di, postingan Instagram Teteh yang disematkan, ada 2 kalimat yang cukup, eee, bisa aku tangkap gitu. Yang Mhm. pertama itu, menjadi ibu tidak, menjadi ibu tidak menghilangkan untuk menuntut ilmu, Mhm. dan menjadi bunda tidak melewatkan waktu untuk berkarya. Itu Mhm. maksudnya gimana tuh Teh? Bentar ya, Teteh lagi mikir Heeh. nih postingan yang mana, which one is this? Yang gendong Maryam. Oh, the one that I pinned? Yes. Oh, ya ya ya. Teteh coba ingat-ingat ya. Mhm. Kayaknya Teteh nulis itu berkenaan tentang karena dulu ada at least my generation ya, Teteh millennial, I'm a part of millennial Sama kita generation. Teh. You look younger. Jadi, I thought you're Gen Z by the way. Dulu waktu Teteh kuliah S1, Teteh S1 di, University of Auckland di New Zealand, Mhm. dan waktu itu dapat beasiswa. So, I was kind of like a very
this ambitious girl yang Mhm. berpikir bahwa pokoknya gue nggak mau nikah dulu sebelum umur 30. Wow. Karena ngebayangin kalau udah nikah tuh bakalan terkungkung lah dengan istilah dapur sumur kasur itu. Tapi ternyata setelah belajar tentang Islam dan teteh hijrah di sana ya, hijrah dalam artian teteh betul-betul akhirnya sholat 5 waktu, teteh mulai baca Al-Quran lagi, teteh mulai belajar Islam lagi, berhijab secara sempurna, berusaha meninggalkan berbagai hal-hal yang tidak baik dan sebagainya itu di sana gitu. Dan pada saat itu belajarlah tentang pernikahan juga. Oh ternyata di dalam Islam menikah itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa potensi pahalanya dan itu tidak menghalangi kita. Misal, teteh takut banget, "Duh kalau gue nikah nanti gue nggak bisa sekolah lagi. Iya. Nanti kalau gue nikah gue nggak bakalan bisa gini, gue nggak bakalan bisa gitu." Oh ternyata nggak seperti itu gitu, bahwa sebetulnya setelah menikah pun bahkan di dalam Islam itu kan kita diajarkan untuk terus menuntut ilmu ya, kita diajarkan untuk terus beramal sholih, terlepas itu di ranah formal dan di ranah non formal. Dan akhirnya teteh memutuskan untuk menikah, tapi ya menikah juga harus milih-milih gitu ya sama siapa. Jadi sebelum teteh menikah itu memang udah ngobrol sama calon suami pada saat itu, lagi dalam proses ta'aruf ya, Oke. teteh sudah sampaikan bahwa saya ada niat sekolah lagi. Jadi setelah lulus S1 itu memang udah niat sekolah lagi, sambil proses ta'aruf, sambil daftar kampus. Mhm. Menjelang pernikahan dan waktu itu Masya Allah, alhamdulillah ya, calon suami teteh sangat-sangat mendukung. Sebelum teteh nikah, memang, udah keterima dulu di Mhm. kampusnya. Wah, Waktu itu keterima Masya Allah. di Monash Uni. Nah, begitu kemudian sudah menikah, daftar beasiswanya. Daftar beasiswa itu sambil hamil, teteh daftar beasiswa di LPDP ya waktu itu, LPDP dan alhamdulillah sangat-sangat suportif setelah keterima dan teteh menerima kabar keterima beasiswanya itu pada saat lagi beli baju bayi gitu loh. Wah, Jadi kayak yang, "Oh Masya Allah," sebentar kemudian ngerasa sangat-sangat happy, tapi habis itu langsung mikirin bahwa, "Nanti gimana ya?" Gitu. oke. Tapi ya alhamdulillah biiznillah bifadlillah, LPDP-nya sangat-sangat suportif, suami juga sangat-sangat suportif, dan ketika teteh masuk kampus ya, kuliah pun diizinkan untuk bawa bayi ke kelas, jadi teteh tetap bisa direct breastfeeding di kelas. Terus, semester 1 juga teteh hamil waktu itu. Jadi semester 1 itu hamil sambil menyusui, semester 2 itu, melahirkannya 2 hari sebelum final exam ya. Masya Semester Allah. 3 dan semester 4 teteh ke kampus memang bawa 2 bayi karena dua-duanya masih menyusui gitu ya. Dua-duanya menyusui, Dua-duanya beda masih berapa menyusui. tahun teh? 11 bulan berapa Oh, hari, Masya Allah. ya 28 11 bulan 28 hari. Tapi jangan bayangin anaknya kemudian terlantar itu enggak. Karena di kampus, di Monash Uni, teteh di kampus Caulfield by the way kalau ada yang bertanya-tanya ya, di kampus karena dia ada beberapa kampus di Caulfield itu, dia nursery room-nya tuh bagus banget. Jadi nursery room-nya tuh udah tersedia dengan berbagai sarana untuk tempat tidurnya, ganti popoknya, dan teteh pun bisa beristirahat di sana. AC udah ada, heater udah ada, bahkan bisa ngangetin makanan, bisa makan siang di situ juga dan sebagainya. Mereka sangat-sangat akomodatif gitu. Dan itu sangat-sangat membantu teteh lah menjalani proses-proses itu, itu semuanya. Sehingga Mhm. ketika teteh nulis bahwa menjadi seorang ibu itu bukan akhir dari segalanya, pertama secara syariat. Ya, secara syariat itu tidak ada larangan, bahkan seharusnya kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, apapun status kita ya kita terus menuntut ilmu gitu. Bahkan ketika udah lulus nih, udah lulus S2, udah nggak ada payung lembaganya gitu. Ya teteh tetap berusaha belajar. Yang utamanya kan kayak kita terus mau mempelajari diri, mempelajari apa-apa yang dibutuhkan supaya kita bisa menjadi muslim yang baik ya. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar sirah dan sebagainya. Plus ditambah juga mempelajari ilmu-ilmu tambahan yang lain yang kira-kira dibutuhkan di masyarakat gitu. Masya Allah. Itu satu. Jadi kayak secara syariatnya. Tapi Mhm. kemudian juga secara usaha dan kekinian kedisinian itu tapi tetap disesuaikan gitu ya. Disesuaikan dengan apa? Dengan fase kehidupan kita gitu. Nggak akan sama ketika misalnya pada saat teteh nih punya bayi waktu itu Mhm. bisa kuliah ya dengan kondisi bayi yang usianya masih menyusui, suami suportif gitu ya. Artinya Iya. suami bisa ikut membantu mendampingi bayi-bayi gitu. Dengan ketika kemudian teteh anak ketiga ya. Anak ketiga itu ada bayi batita balita dan suami teteh lagi kuliah lalu kemudian full time work di Indonesia ya, dan waktu itu nggak memungkinkan bagi teteh untuk kemudian bekerja di ranah formal, walaupun banyak alasan lain, bukan hanya itu saja gitu, banyak Mhm. alasan lain. Makanya kemudian teteh ngalamin, apa ya, kalau dikasih label lah gitu, walaupun nggak suka juga dikasih label ya, kalau mau dikasih label tuh ngalamin jadi ibu bekerja iya, ibu rumah tangga iya, ibu yang kuliah iya, tapi yang terpenting sebetulnya bukan labelnya, esensinya.
Gimana bahkan pada saat menjadi ibu rumah tangga, kita terus mau menuntut ilmu, kita terus mencari peluang amal solih ya untuk bisa bermanfaat di masyarakat gitu. Sehingga ketika kita menjadi istri dan ibu, ya bukan berarti that's the only thing that we do gitu. Karena kalau kita buka di dalam Al-Qur'an gitu misalnya ya, itu kan banyak banget peranan muslimah tuh. Betul. Peranan untuk beribadah kepada Allah. Gimana caranya kita mau meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah kalau kita nggak menuntut ilmu gitu. Kita diperintahkan menjadi khalifatullah, menjadi pemimpin, penjaga, pengganti di atas muka bumi Allah. Gimana kita mau kemudian memberikan kontribusi bagi bumi ini, walaupun mungkin jangan ngebayangin satu bumi ya, ambil aja masalah apa yang mau kita selesaikan gitu. Walaupun terlepas apapun status kita, kalau kita nggak ada ilmu. Jadi ilmu itu terus kita berusaha untuk tingkatkan di berbagai arahan-arahan hidup kita lah gitu ya. Kita mengarahnya kemana nih, peluangnya apa nih, potensinya apa nih, support system yang kita miliki ini bisa mengakomodir sejauh mana, dan boleh jadi setiap keluarga akan berbeda gitu ya. Setiap fase hidup akan berbeda tadi gitu. Antara anaknya masih bayi sama anaknya bayi batita balita, sama ketika anaknya sekarang udah SD ya. Anak Teteh kan tadi ya udah kelas 5, kelas 4 dan yang terakhir tuh TKB. Dan Teteh baru mulai ngisi acara keluar kota itu tahun ini lagi. Karena sebelum-sebelumnya belum bisa ditinggal gitu. Jadi sebetulnya, menikah itu berdampingan dengan fase-fase hidup kita ya, Teh, ya. Jadi dia bukan fase hidup sendiri yang terpisah dari fase hidup lainnya, tapi, beriringan dan, menikah pun tidak menghentikan kita dari mencari ilmu ataupun berkarya. Mungkin that's one way to put it ya. Memang masuk banget sih. Nah, Teh, dalam masa Teteh ambisius itu di usia yang masih muda 24 tahun kalau nggak salah ya, Teh, menikah? Oh, you do your research. Iya. Masya Allah. Iya, di usia yang 24 tahun masih muda, terus masih ambisius banget gitu ya, Teh. Dan keadaannya di luar negeri di mana pergaulannya cukup bebas gitu, Teh. Gimana Teteh bisa memantapkan diri Teteh, "Oke, aku mau menikah di usia 24 tahun," dan ada upaya khusus nggak, Teh, untuk, mencapai pernikahan itu? Misal kayak mempelajari pernikahan, apa, ilmu-ilmu pranikah, ilmu-ilmu dalam pernikahan, kayak gitu ada mempelajari secara khusus nggak, Teh? Oke. 2 hal ya. Yang pertama dulu, about ambitious. I would very much like to think that I'm as ambitious as I am right now. Sebagaimana dulu Teteh kemudian juga ambisius di masa lampau. Kebayang nggak? Jadi kayak, Teteh berharap ya, bahwa Teteh bisa mengatakan bahwa Teteh yang sekarang, yang like this year I'm 36 years old. Teteh tuh masih seambisius pada saat Teteh masih muda, walaupun in a different kind of forms ya. Karena kalau misalnya framing-nya kayak tadi gitu tuh, waktu dulu masih muda, masih ambisius, ya itu one thing ya. Tapi pada saat ini juga Teteh harapannya juga bahwa Teteh masih ambisius loh, cuman beda jenisnya gitu ya, beda keluarannya lah gitu. Misalnya pada saat Teteh masih menjadi ibu rumah tangga ya, dalam tanda petik gitu. Ambisius banget, tapi ambisiusnya adalah gimana caranya ini memberikan yang terbaik untuk anak-anak, memberikan asupan yang terbaik untuk anak-anak, memberikan pendidikan yang terbaik sama anak-anak, memilih homeschooling juga dengan berbagai aspek lah, akhirnya milih homeschooling itu juga karena Teteh ambisius, dan kemudian ketika sekarang kerja juga nih, Teteh kerja juga milih-milih, di mana kemudian karena sekarang ya, at least for now, Teteh nggak tahu tahun depan kayak gimana, homeschooling masih menjadi pilihan keluarga kami dan itu tetap menjadi prioritas di keluarga Teteh. Tapi Teteh juga ngerasa nih anak-anak udah makin lebih independen, bisa balik kerja lagi gitu ya. Masih ada, ibaratnya masih ada energi lah yang bisa dikeluarkan di sana. Tapi Teteh nyari pekerjaan yang itu pertama dia harus bermanfaat, kedua dia tidak akan mengurangi hak-haknya anak-anak. That's why I choose research ya. Karena doing research mainly I do it by myself. Dalam artian Teteh membaca, menulis dan berpikir gitu ya. Teteh bisa kerjain di rumah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan buat adik-adik yang lihat sini yang mungkin nanti menyimak bisa tetap menjaga ambisius itu gitu ya dalam berbagai fase yang lain. Dan berkenaan tentang ambisius juga yang harus dijaga kalau menurut Teteh, salah satu yang paling penting banget adalah di atas segala cita selalu ada Allah dan ridhonya sebagai cita termulia. Itu penting banget. Karena boleh jadi jalan-jalan menuju surga setiap orang tuh berbeda-beda. Misal nih, kita ambisius kepada satu hal, ternyata itu nggak tercapai.
the heartbreak, the sadness gitu Sedih ya, banget. the disappointed, Hancur. curhati gitu. Tapi kalau kita ambisiusnya adalah kepada surga, there are so many ways. Ada begitu banyak jalan untuk masuk ke dalam surga, gitu. Jadi ada begitu banyak pilihan amal, ada begitu banyak pilihan, ilmu, ada begitu banyak pilihan ibadah gitu ya, yang kemudian kita bisa meletakkan hasrat ambisius tadi gitu, keinginan kita atau mungkin bahasa yang lainnya adalah tekad yang kuat tadi ke arah sana gitu. Sehingga menurut Teteh kayaknya nggak ada deh seorang pun muslimah yang dia bisa nyari excuse bahwa, "Wah, dengan keadaan saya nggak bisa ambisius lagi," gitu. Kita mau dalam keadaan apapun kita akan selalu bisa kok untuk punya tekad yang kuat untuk masuk surga. Orang yang kaya, dia bisa mau masuk surga untuk berinfak banyak. Orang yang terbatas secara finansial, dia bisa sedekah misalnya semampunya, mungkin jumlahnya nggak terlalu besar, tapi dia tetap bisa ambisius dengan sedekah segimana semampunya dia supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang single-single, ya, waktunya luar biasa masih kaya, itu banyak banget sarananya. Mau ngafalin Al-Qur'an, mau kemudian menyelesaikan Mutskin Hmm. 30 juz, kan suka tuh banyak yang DM, "Teh gimana ya sambil nunggu pernikahan saya kayaknya waktu saya nggak produktif." Udah belum ngafalin Quran, udah belum nyelesain buku-buku sirahnya, udah belum hafal hadis, udah belum there are so many things to do gitu. Dan bagi yang sudah menikah juga, misal biasanya ibu rumah tangga yang suka cerita ya, ngerasa nggak produktif, ngerasa nggak ini, ngerasa nggak ada yang bisa dilakukan, akan selalu ada yang bisa dilakukan, baik itu secara ibadah kepada Allah tadi ya, memperbaiki sholat, memperbaiki hafalan Al-Quran, memperbaiki pemahaman Al-Quran, memperbaiki pemahaman hadis sirah, menolong orang lain, menolong tetangga, membangun komunitas di sekitar rumahnya yang kemudian bisa berdampak positif. Jadi si tekad yang kuat tadi insya Allah mudah-mudahan mau itu usia 24 tahun, 36 tahun, 50 tahun bahkan ya, Betul. itu bisa tetap dilakukan gitu ya. Teteh pernah tuh ada di kelas tahfiz yang salah satu pesertanya itu kayaknya kalau nggak salah umurnya 50 tahunan ya. Masya Allah ya. Itu menghafalkan Al-Quran. Itu satu ya, berkenaan tentang ambitious. Kemudian yang kedua, berkenaan tentang persiapan Menikah. nikah ya. Ya. Teteh mohon maaf banget kalau mengecewakan. I don't think I had something that special tuh. Bener-bener Teteh ngikutin aja Rasulullah SAW kan mengingatkan kita innamal a'malu binniyat ya. Jadi waktu itu betul-betul yang dipersiapkan adalah niatnya itu memang lurus dan Teteh memang membayangkan kalau saya menikah, saya ingin menikah itu di jalan dakwah. Jadi kriterianya pun kriteria calon suami itu adalah memang kriteria seseorang yang dia mau menghidmatkan dirinya untuk dakwah gitu. Jadi niat ya. Tapi niat juga bagaimana kita mau menguatkan niat atau meluruskan niat kalau nggak ada ilmunya. Betul. So that's what I did. Yang mungkin semua orang pun sudah tahu bahwa untuk mempersiapkannya butuh ilmu. Paling yang menurut Teteh penting untuk diketahui oleh adik-adik gitu ya, adalah ilmu itu bukan sekedar ilmu pernikahannya aja. Karena biasanya kalau Teteh ngisi tentang pernikahan, kelas pranikah dan semuanya rame banget yang daftar. Giliran tentang misalnya hari kiamat gitu, tentang Sepi. iman, tentang sholat, tentang apa, sepi gitu ya. Sepi banget sih enggak, tapi maksudnya jumlahnya itu drastis banget Berbeda ya. berbedanya. Padahal sebaik-baik bekal itu kan adalah takwa ya. Iya. Jadi ada kejadian lucu gitu. Teteh lagi pergi keluar, kemudian ada salah satu follower Instagram papasan dan kemudian dia bilang katanya, "Teteh, aku follower Teteh." Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Dan sebenarnya Teteh bukan orang yang biasa menghadapi situasi seperti itu. Oke. I'm not used to it sampai sekarang. Dan dia bilang, "Teh, aku mau nikah," katanya. "Tolong kasih aku nasihat." Dan membayangkan bahwa ini saya nggak kenal orangnya, terus dia bilang dia mau nikah. Pernikahan itu kan ibadah yang sangat-sangat besar. Betul. Lalu dengan waktu namanya orang salisipan tuh kan bukan yang kita duduk bersama sekarang gitu ya, yang bisa ngasih nasihat panjang dan sebagainya. Dan dia bilang, "Teh, kasih aku nasihat pernikahan." Apa ya? Singkat padat. Singkat padat. Terus saya bilang, "Ittaqullah," gitu. Bertakwalah kepada Allah. Karena at the end of the day ada begitu banyak permasalahan-permasalahan pernikahan itu sebetulnya kembali lagi itu sebenarnya karena kurangnya ketakwaan gitu. Misalnya ya orang bilang, "Oh ya ini karena masalah keuangan." Boleh jadi bukan masalah keuangan, tapi masalah qanaah dan tawakal. Oh ini masalahnya adalah sering berantem dan sebagainya. Boleh jadi balik lagi ke bab akhlaknya, root-nya. Kenapa kemudian suka berantem? Kenapa kemudian suka marah-marah? Kenapa kemudian begini? Kenapa? Balik lagi kemudian
ke Keilmuan tentang bab-bab agama keimanan, kitanya juga ya? baik secara pemahaman maupun keyakinan gitu ya. Jadi Oke. selain dari bab-bab ilmu yang munakahatnya lah, pernikahannya, walimahnya, akadnya, bab-bab lain tentang romantisme pernikahan dan sebagainya gitu. Salah satu yang terpenting adalah bab-bab ilmu-ilmu bagaimana meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan bukan hanya diilmui tapi dilakukan gitu ya. Memang Oke. dipersiapkan gitu. Dan itu memang Mhm. sangat berguna untuk di kehidupan dalam pernikahan ya, Teh, ya? Iya, Oke. Teteh bilang iya karena di dalam Al-Qur'an disampaikan seperti itu. Nah, menurut Mhm, Teteh, dalam pernikahan itu sebenarnya sebelum pernikahan nih, mhm. butuh cinta gak sih, Teh? Alhamdulillah. Butuh, yang pertama adalah cinta kepada Allah. That's the ultimate, capital lah, Mmm, modal gitu ya. Cintanya kepada Allah dulu gitu. Karena di dalam Al-Qur'an, surah Ar-Rum ayat 21, mhm. very popular, banyak banget di undang-undangan di mana yang Mhm. wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja Litaskunu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata mawaddatan wa warahmah. rahmah. Allah memulainya itu dengan kalimat dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Mmm, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini kan berpasangan, ada belahan jiwa, ada belahan hati yang sejiwa tadi menjadi pasangan kita. Artinya laki-laki bertemu dengan istrinya, perempuan bertemu dengan suaminya, itu sudah menjadi sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dan itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat-sangat besar. Bukan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan itu mereka berpasangan, tapi dengan adanya pernikahan ini, Allah karuniakan tadi ada sakinah, rasa tentram, rasa tenang, keterpautan hati satu sama lain, mawaddah, gelora cinta. Cinta yang bukan sekedar naksir ya, karena kan ada istilah, "Oh, I have a crush on him or her," something. Ini bukan sekedar crush, tapi memang betul-betul yang, kalau dicari mungkin yang dekatnya, apa ya, vocab yang terdekat, kosakata terdekat untuk menggambarkan, mungkin zaman kekiniannya bucin, bener-bener kayak yang oke. "Duh gue bucin banget sama dia." Mawaddah, yang bergelora, naksir, bener-bener, "Aduh gue cinta banget sama dia." Gitu ya. Dan kemudian rahmah, ya, kasih sayang, bener-bener ada rasa peduli, ingin menolong, ingin membantu, ingin kemudian kalau dia senang, kita senang sama-sama, kalau dia sedih, ikut mau berempati Mhm. dan gimana caranya supaya dia nggak sedih lagi dan sebagainya. Dan ketiga hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ini datangnya dari Allah. Ini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. That is why ada orang yang kemudian dia ta'aruf. Mhm. Selama ta'aruf mungkin dia nggak ngerasa udah naksir yang gimana gitu Mhm ya, mhm. tapi kemudian dia ngerasa itminan, atau bukan dialah, kita gitu ya, kita ngerasa itminan. At least buat Teteh pribadi juga merasakan seperti itu gitu ya, ngerasa itminan, saya yakin insya Allah ini adalah suami yang baik lah gitu ya, Mhm. jodoh yang terbaik yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada tuh rasa yang misalnya kayak kesemsem apa Yang gimana lagi gitu, bucin itu belum ya? ya, heeh, belum gitu. Tapi biiznillah bifadlillah, begitu kemudian akad berlangsung, tentunya ada ya ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan. Mhm. Begitu kita sudah akad berlangsung tuh nanti kan banyak ya sunah-sunah Rasulullah SAW yang bisa dijalankan. Allah Subhanahu wa taala karuniakan tuh, ya ada sakinahnya, ada mawadahnya, ada rahmahnya. Dan apa yang amazing juga berkenaan dengan ayat ini, Quran surah Ar-Rum ayat 21 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa karena ini sepenuhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang dia konsisten. Konsisten dalam artian dia relevan sepanjang masa, sepanjang usia pernikahan. Sehingga si Oh. sakinah, mawaddah, rahmah ini dia bukan sesuatu yang akan hilang di telan masa yang misalnya, oh ya dia akan dapat mawaddah di 3 bulan pertama, tapi kalau udah 10 tahun ya udah bukan mawaddah lagi lah gitu Oh dan gitu. sebagainya. Enggak gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Mhm. sakinah, mawaddah, rahmah itu akan Allah Subhanahu wa taala karuniakan baik itu di hari malam pertama, maupun itu di malam ke-100, maupun itu di malam tahun yang ke sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 40 tahun, seumur hidup gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan. Ya, itu akan terjadi gitu. Terlepas dengan boleh jadi latar belakang yang berbeda-beda, itu latar belakang berbeda misalnya beda suku, Mhm. beda latar belakang pendidikan, beda latar belakang finansial, beda, apalagi, latar belakang usia gitu. Mhm. Dan contoh-contoh itu kita temukan di zamannya Rasulullah SAW, begitu Mhm. banyak pernikahan, bahkan pernikahan Rasulullah SAW sendiri ya, begitu Iya. banyak yang
berbeda Berbeda. secara latar belakang, tapi karena sekufu dalam takwa. Allah karuniakan sakinah mawaddah rahmah, bukan hanya sekufu dalam takwa, tapi juga dijalankan sesuai dengan Quran dan Sunnah. So to answer your question again, butuh cinta nggak? Butuh, tapi yang paling utama adalah cinta kepada Allah. Oke, berarti Gitu. bisa aku simpulin juga sebenarnya cinta di sini tuh berarti yang penting itu setelah menikahnya berarti ya, Teh, ya? Tapi kalau Mm. sebelum menikahnya sebetulnya nggak terlalu penting mungkin ya? Cinta karena Allah ya nggak masalah ya. Ah, Maksudnya dalam artian Teteh nggak bisa bilang sesuatu yang Teteh tidak punya ilmunya ya. mhm Tetapi dalam artian yang terpentingnya adalah di sana dulu gitu. Kenapa? Karena boleh jadi gini, kalau misalnya nanti nanti Teteh bilang, "Oh enggak itu penting." Nanti mhm, jadinya ini skala prioritasnya yang mana gitu. oke, Contoh misal gini, mhm. ada yang pernah curhat ke Teteh, "Teh, aku pengen banget nikah sama pacar aku." Ya. Tapi kemudian pacarnya non-muslim. Banyak ya, Teh? Nah, mau diutamakan mana? Cinta sama Allah atau cinta sama Cinta sama yang Allah tadi? sih. Harusnya cinta sama Allah Mhm, dan setiap rasa kecintaan yang sebetulnya itu adalah kemaksiatan sebenarnya bukan cinta tapi hawa nafsu gitu. Boleh nggak sih kita kemudian dalam artian ya, ini sebelum nikah gitu mhm, misalnya, punya kecenderungan, mungkin bahasa yang lebih tepatnya itu kecenderungan. Tapi kecenderungan ini karena sesuatu yang baik. Kecenderungan karena kesolihannya, kecenderungan karena kebaikan akhlaknya, kecenderungan karena ketaatannya dan sebagainya. Boleh, bahkan kemudian itu dicontohkan ya ketika mhm, Khadijah radhiyallahu anha dalam artian melihat kebaikan Rasulullah SAW yang pada saat itu belum menjadi seorang nabi apa yang dilakukan diikhtiarkan gitu. Kita kan muslimah daily ya. iya betul muslimah Sebenarnya daily. untuk para muslimah gitu. Misalnya seorang muslimah, dia naksir dalam tanda petik kepada seorang ikhwan, let's say gitu. Mhm, Dan ikhwan ini kemudian ya tadi ya dia menemukan ada kebaikan-kebaikan dalam dirinya gitu. Dan kemudian dia mau ikhtiar nih gitu. Boleh nggak sih? Boleh gitu, tapi ikhtiarnya dengan cara yang ahsan, sesuai dengan syariat gitu ya. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha waktu itu ada penengahnya, ada mediatornya lah mhm, gitu ya, yang kemudian membantu bagaimana nih caranya supaya bisa tersampaikan maksudnya, tapi tetap menjaga marwah Khadijah radhiyallahu anha dengan baik gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Kejawab nggak? kejawab sih. Jadi Masya Allah. intinya, ya cinta itu cinta kita nggak bisa milih ya, Teh, ya? Karena itu Allah yang menurunkan ke hati kita. Tapi bagaimana kita menyikapinya harus dengan mengutamakan cinta kepada Allah daripada cinta kepada makhluk, gitu ya, Teh? Iya nggak, Teh? Iya kan? Kalau dibilang cinta nggak bisa memilih, ya bisa memilih juga ya, dalam artian, mmm kita bisa memilih apakah kita mau cinta yang murni di jalan ketaatan atau kemudian sebetulnya adalah hawa nafsu di jalan Mhm, kemaksiatan. Artinya you have a say gitu, you have the power to make decision karena itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an ya, Quran mhm, surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10 kan ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan kepada jiwa manusia itu jalan fujur dan jalan takwa, jalan dosa, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. berusaha. Beruntunglah mereka yang menyucikannya, merugilah mereka yang mengotorinya. Artinya, perasaan tadi yang ada di dalam hati, kita tuh bisa memilih, kita mau mencintai itu di jalan Allah atau tidak. Misal tadi ada kecenderungan, dia punya pilihan, apakah dia mau pacaran atau dia mau nikah, Mmm, gitu. Ketika dia pacaran, itu di jalan kemaksiatan. Ketika dia mengikhtiarkan untuk menikah, maka itu insya Allah ada di jalan ketaatan. oke, Kebayang nggak? kebayang. So you have the power to make decision. Karena kalau bilangnya cinta itu bukan pilihan, nanti ada yang, soalnya Teteh pernah nerima kasus gitu. Tapi kan cinta ini datang dari Allah. Iya, jadi alibi ya, Teh? Jadi alibi gitu. Ya kalau tiap hari di stalking, diliatin, dicari-cari dan sebagainya, ya makin lama makin kepikiran gitu ya. Allah alam bisawab. Teh, aku nemu di, BPS, Mhm, pernikahan di Indonesia ini mengalami angka penurunan mhm, dari tahun 2012 sampai dari tahun 2018 sampai 2023. mhm, Jumlah penurunan pernikahan ini lebih dari 2 juta mmm, dari anak muda yang single. Nah, mhm. menurut Teteh, apa yang menjadi komponen utama kenapa anak muda zaman sekarang, menunda atau, tidak mengutamakan pernikahan gitu mungkin ya, jadi hasilnya menurun jumlahnya? Anak muda ini hitungnya usia berapa? Ini kalau kalau kita ngomong Sebetulnya penelitian, I need to be careful about Sebetulnya it. dalam penelitian nggak disebutin usianya sih Teh, cuma Mhm, dalam penelitian itu di tahun 2018 sampai 2023 terjadi penurunan secara signifikan, usia pernikahan, mmm, jumlah pernikahan mmm. lebih dari Kalau 2 juta. ditanya causal relationship,
Teteh nggak berani bilang ya kalau kita bicara tentang data yang tadi Mhm. gitu. As a researcher myself, Oh, kalau kita mau bicara tentang itu, I need to do the research. Ya, mmm, so Teteh nggak bisa banyak komentar berkenaan tentang itu ya, mhm, karena possibilities-nya banyak banget gitu. Dan kita nggak bisa langsung kalau kita bicara penelitian ya, mhm, itu harus hati-hati banget untuk membuat sebuah causal relationship-nya apa mhm, gitu ya, kira-kira penyebab-penyebabnya apa. Karena kalau berdasarkan yang Teteh saksikan sepanjang 7 tahun ke belakang nih, mhm, misal, ketika misalnya Teteh ngisi tentang pernikahan dan sebagainya, beberapa pertanyaan yang suka muncul ya, itu ada misalnya rasa takut untuk menikah. mhm, Ya, takut menikah muda. Ketakutan itu macam-macam. Ada takut secara finansial, ada takut karena kemudian dulu orang tuanya pernikahannya nggak berhasil, ada yang kemudian dia takut kayak yang Teteh alami sebelumnya gitu ya, mhm, takut bahwa kalau dia udah menikah dia nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Itu boleh jadi, itu satu hal yang sering keluar. Kemudian kalau laki-laki, mainly kebanyakan adalah karena beban tanggung jawab ekonomi yang sangat-sangat berat, itu boleh jadi juga di sana. Kemudian yang ketiga, entah kenapa somehow banyak perempuan yang Teteh temukan sebetulnya mereka mau menikah, tapi mereka belum menemukan orang yang tepat. mmm, Allahu a'lam penyebabnya apa, harus ditelusur lagi. Jadi back to your question, sebenarnya Teteh nggak bisa jawab kalau ditanya kenapa mhm, dan, Teteh juga nggak tahu ya ini anak muda usianya range-nya berapa ke berapa gitu ya. Ada juga yang kemudian misalnya kalau dia studi dia nggak mau sambil menikah gitu, dia mhm, maunya studi-studi aja dan sekarang kebanyakan generasi kita milenial dan Gen Z pendidikannya kebanyakan nih sebetulnya bukan menyeluruh ya, karena mhm, yang ngambil S1 di Indonesia aja kan kurang lebih hanya 10%. Dari 10% itu kemudian mereka ada yang lanjut sekolah lagi, ada yang apa. Jadi ada banyak banget kemungkinan ya. Jadi Kak, mohon maaf kalau tidak menjawab. You can cut this part as well kalau misalnya kemudian tidak nggak memenuhi apa-apa sih. ekspektasi ya. Ini kan, sebetulnya lebih ke pendapat Teh Karina aja. Jadi, kalau pendapat Teh Karin Mhm. kenapa kenapa kira-kira bisa terjadi penurunan secara signifikan gitu. Jadi masih oke sih. Sakinah, Mmm, Teteh maaf banget. I need to keep my integrity as a researcher, I cannot answer nggak that one. apa-apa. Betul, karena misalnya contoh misalnya kayak gini, Teteh suka dimintain pendapat tentang fatherless. Mhm, Teteh nggak bisa bicara tentang fatherless karena nggak ada, oke. datanya nggak ada. Mhm, Misalnya gini ya, konsep fatherless ini kita agak-agak out of topic, but mmm, this is just iya, to give you, mhm, an example. Teteh coba nyari fatherless itu, psychological construct-nya nggak ada. mmm, Di dunia akademis ya, mhm, penelitian. Misalnya buka nih, jurnal-jurnal di Q1, Q2, nggak ada istilah fatherless dalam term Indonesia, definisinya nggak jelas, kemudian tolak ukurnya juga nggak jelas. Untuk kemudian kita bisa bicara karakteristik keluarga yang fatherless tuh gimana, tolak mhm, ukurnya tuh nggak jelas. Lalu kemudian mmm, tiba-tiba muncul, Teteh ditanyain gitu, mhm, "Apa pendapat Teteh tentang Indonesia menjadi salah satu negara fatherless sedunia?" Teteh bilang, "Datanya dari mana? Apa indikatornya? Apa definisinya?" Gitu. oke Karena oke, kalau yang ada, mhm, psychological construct yang ada, fatherless itu sebenarnya father's absence. mmm, Father's mhm. absence ini bukan kayak yang sering dibicarakan di Instagram atau di TikTok. Father's absence ini Oke, benar-benar ayah yang hilang-hilang gitu. Memberikan nafkah enggak, memang dia meninggalkan istri dan anaknya yang mungkin kasusnya ada di Indonesia mhm, father's absence gitu ya. Tapi, bukan yang istilah fatherless sekarang itu, fatherless yang suka dibicarakan, "Oh iya nih ayahnya berangkat kerja dari subuh sampai malam, anaknya jadi fatherless." Dia ngasih nafkah nggak ke anaknya? mhm, Ngasih, ya berarti bukan fatherless gitu loh. Kalau mau bikin istilah baru mhm, fatherless gitu secara akademik dan secara karena bahasa yang digunakan, "Menurut hasil penelitian, mhm, Indonesia adalah negara dengan tingkat fatherless nomor 2 ke dunia." Ini penelitian yang mana dulu? Apa oke, indikatornya? Apa definisinya? Apa tolak ukurnya? Apa landasan teorinya? Apa perbandingannya di negara lain udah pernah belum dilakukan di saat yang sama untuk ketemu menjadi negara nomor 2 yang heeh, tadi. Jadi back to your question, ketika ditanya, "Apa pendapat Teh Karin?" Aduh, Teteh tuh kalau mau berpendapat ya, pertama harus jelas sumbernya, Qur'annya bilang apa, hadisnya bilang apa, dan kalau kita mau bicara penelitian, mhm, penelitian yang mana dulu, gitu. oke, Jadi Teteh mohon maaf. it's okay. Heeh heeh. Nah, kalau di dalam keluarga Islam sendiri Teh, ada nggak sih pakem khusus, eee, role antara suami dan istri, Mhm yang itu tuh emang ada di semua keluarga gitu, mhm pakem mhm khususnya itu dalam Islam? mhm. Alhamdulillah ada ya, Mhm, dan itu sangat-sangat membantu loh. Kebayang nggak kalau kemudian nggak ada pembagian? iya betul banget. Iya, alhamdulillah ya, nanti boleh cek masing-masing Mhm, adik-adik yang di rumah gitu ya, yang menyimak gitu. Di Quran surah An-Nisa ayat 34 kan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwa
laki-laki mereka diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qawwam. Hmm. Sebagai qawwam ini berarti mereka menjadi pemimpin, penjaga, pelindung, pendidik, banyak banget yang harus dikerjakan oleh si para laki-laki ini. Sebagai qawwam, yang dia sebagai suami, sebagai ayah, dialah sebagai qawwamnya. Sementara seorang istri, dia seorang perempuan ya, begitu dia menikah, dia sebagai seorang istri, dia sebagai seorang ibu, berarti dia punya kewajiban selain taat kepada Allah, dia juga taat kepada suaminya dalam kebaikan. Ya, jadi nggak boleh nih taat sama suaminya dalam keburukan. Misalnya suaminya bilang, "Ayo kamu buka jilbab," gitu, ya nggak boleh ditaati dalam bab itu gitu. "Ayo kamu mencuri," ya nggak boleh ditaati dalam bab itu. Jadi pembagiannya jelas. Kemudian di ayat yang lain, misalnya di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, itu sebagai salah satu contoh pembagian yang sangat-sangat jelas. Seorang perempuan, seorang muslimah yang mau menyempurnakan nih ikhtiarnya dalam mendidik anaknya, menyusui anaknya selama 2 tahun. Kewajiban seorang ayah memberikan pakaian, memberikan, nafkah lah ya, makanan, tempat tinggal, tempat yang nyaman dan sebagainya. Nah itu jelas, sehingga ketika misal ada konflik-konflik yang berkenaan atau beririsan dengan perkara-perkara itu jawabannya udah jelas. Contoh yang sering Teteh temukan ya, sepanjang 7 tahun terakhir ini. Suami dan istri yang LDM. Suaminya bekerja, perempuannya bekerja di tempat yang lain, mereka tidak berkumpul bersama, solusinya gimana? Siapa yang harus mengalah? Kalau suaminya tidak menawarkan, ya dalam artian misalnya, ya ini mau gimana nih? Berarti yang harusnya melepaskan pekerjaan siapa? Istri, Istrinya. Karena yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah suami. suaminya. Itu tuh sangat-sangat memudahkan sehingga konflik-konflik kayak misalnya perselingkuhan karena tempat tinggal yang berbeda atau misalnya komunikasi yang tidak terjalin karena tempat tinggal yang berbeda, itu semuanya bisa dihindarkan dari satu role itu tadi gitu ya, bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah suaminya gitu ya. Kita nggak bicara kasus-kasus khusus yang suaminya tidak bertanggung jawab dan sebagainya ya. Ini kita bicara tadi ya roles-nya apa gitu, pembagian roles-nya seperti itu. Kemudian misal, keluarganya tidak punya support system selain dari keluarga inti. Lalu kemudian istrinya mau bekerja, tapi kemudian anak-anaknya nggak ada yang menjaga. Kalaupun ada yang menjaga, si orang yang dijadikan support system tadi ternyata tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Contoh misalnya kasus yang banyak terjadi, para ibu dan ayah yang memutuskan untuk double income, tapi support systemnya belum siap. Artinya ART-nya belum diedukasi atau pendampingnya belum diedukasi atau nenek kakeknya belum diedukasi dan sebagainya, sehingga anak yang ditinggalkan di rumah ini dia tidak terjaga dengan baik. Nah, berarti kan keputusannya jelas, oh berarti belum siap. Berarti seorang muslimah yang tadi dalam kondisi seperti itu ketika support sistemnya belum siap, mana yang lebih prioritas? Berarti nanti dulu kerja formalnya gitu. Cari amal soleh yang lain karena apa yang lebih utama adalah peranan dia sebagai istri dan ibu di rumah tadi itu nggak bisa digantikan dan yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah suami. Itu salah satu contoh yang sering Teteh terima juga ya. Contoh yang lain misalnya gini, kayak masih masalah pekerjaan ya. Seorang perempuan dia bisa fleksibel untuk mengaplikasikan ilmunya, baik itu di ranah informal ataupun formal karena dia tidak dibebankan mencari nafkah. Kalau laki-laki nggak bisa, Oke. ya. Laki-laki nggak bisa dia memutuskan, "Oh ya udahlah saya maunya membagikan apalah gitu, melakukan sesuatu yang nggak ada maisyahnya." Nggak bisa karena dia bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Makanya kalau perempuan mau nikah, tidak ada tuh persyaratan dia harus kerja dengan gaji sekian gitu. Tapi seorang laki-laki dia harus punya sesuatu yang dia hasilkan, bukan jumlahnya, tapi tentang maksudnya nggak ada persyaratan, oh harus 100 juta baru bisa nikah gitu ya, nggak begitu gitu. Tapi seenggaknya he has something, yang kemudian dia bisa lakukan, entah itu dagang, entah bisnis, entah bekerja, entah dia mengajar, entah apapun yang kemudian dia lakukan, yang dari situ dia bisa mendapatkan harta, yang hartanya bisa dia pergunakan untuk menafkahi keluarganya gitu ya. Itu salah satu contoh terkait pembagian tanggung jawab. Nah, yang biasanya banyak mix nih kan, terus pekerjaan domestik kayak gimana? Pekerjaan domestik itu ta'awun, saling tolong-menolong satu sama lain gitu ya. Oke. Ketika di eranya Rasulullah SAW para sahabat berperang, ya udah jelas yang mengerjakan para sahabi ya di rumah kan, Mhm, ya nggak? mhm. Tapi ketika mereka pulang dari peperangan, saling bersama-sama gitu ya, saling tolong-menolong satu sama lain. Ketika misalnya, para sahabiahnya sedang hamil gitu, sedang melahirkan dan sebagainya, tentunya kewajiban ayah ya untuk memastikan gimana caranya kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Betul. Kebayang nggak? Iya, Ya, kebayang. jadi ada yang ini udah
pakem Mhm. ya, berkenaan tentang tadi qawwam. Mhm. Mau istrinya punya penghasilan yang jauh lebih besar sekalipun, Mhm. kedudukan qawwam itu nggak akan berganti, Tidak gitu. menghilangkan, sosok Betul qawwam dari suami ya, Teh, ya. betul, Jadi heeh. seorang suami itu harus punya daya juang untuk, mencukupi kebutuhan keluarga, mencoba mencukupi gitu ya, Teh, ya? Both, husband and wife dengan cara yang berbeda. Iya. Suami misalnya ya, Mhm. dia bertanggung jawab mencari nafkah Mhm mhm. sekuat tenaga, istri dia terima dengan rasa syukur, qanaah, dia kelola gimana caranya itu cukup. Karena Allah tidak akan mungkin mengurangi rezeki kita. Rezeki itu yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi butuh 2 effort ini ya, heeh, Jadi intinya sebenarnya suami istri itu satu tim yang punya tujuan yang sama, mhm. untuk yang pakem itu tidak bisa dirubah, tapi untuk hal-hal yang lain bisa didiskusikan Bisa bersama gitu ya, Teh, ya? dimusyawarahkan gitu. Bahkan Heeh. sebetulnya hal yang pakem tadi ya, Mhm boleh jadi karena kan gini, mhm. ada syariat, tapi kemudian ada ukhuwah Islamiyah ya. Dalam artian misal gini, ketika seorang suami secara syariat, Mhm. dia sekian lama tidak mampu menafkahi keluarganya, secara syariat nih, Mhm. boleh nggak seorang istri mengajukan cerai? Boleh ya, Teh? Boleh, tapi ketika ada rasa sakinah mawaddah Mhm rahmah, mhm. ada apa namanya, kasih sayang yang besar kepada seorang suami, Mhm. misal contoh pada saat pandemi ya, Mhm. pandemi itu kan lumayan banyak tuh yang Mhm. di-PHK dan sebagainya. Enggak kemudian tiba-tiba si para istri banyak banget Teteh terima ceritanya karena mereka curhat via DM. Zaman Teteh dulu masih jawab DM gitu, kalau sekarang Teteh Sekarang udah enggak, Teh? jarang banget Teteh buka DM. Mereka bilang, "Teh mohon doanya, suami saya di-PHK, sekarang saya jualan ini itu dan sebagainya. Mudah-mudahan suami saya bisa apa namanya, mendapatkan lagi penghasilan dan sebagainya." Itu bukan tanggung jawab dia sebetulnya, Mmm. tapi dia lakukan itu menjadi sedekah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedekah bagi keluarganya, jadi pahala yang luar biasa bagi keluarganya selama dilakukannya dengan baik. Apa Oke. maksud Teteh dengan baik? Bukan dengan mencaci, bukan dengan menyakiti, karena ada kasus juga Mhm. suaminya misalnya habis di-PHK, kemudian istrinya yang mencari, nafkah Nafkah. untuk sementara itu ya dan Mhm. sebagainya. Tapi sambil mencari nafkah sambil yang ngomel-ngomel, "Kak, gara-gara kamu gini gini gitu." Ingat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan perkataan yang baik ya, itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan sedekah yang diiringi dengan perkataan yang Oh menyakitkan. So iya. you need to be we need to be careful ya untuk para muslimah juga, Mhm. apa, menjadi sebuah ibadah, menjadi sebuah ketaatan ketika misalnya amal sholih yang kita lakukan, itu kemudian menjadi sebuah harta dan kita berikan kepada keluarga dalam wujud sedekah, jadi kebaikan, tapi tadi, lisan harus dijaga, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Nah, Mhm. dalam perkara itu kan sebetulnya, oke syariatnya boleh nih ngajuin talak, tapi dia memilih untuk ta'awun, memilih untuk takaful, saling menanggung beban, gitu. Kebayang ya? Iya indah ya, Insyaallah. Teh, ya, kalau Indah misalnya suami sebetulnya, istri, heeh, memang sudah memahami perannya dari awal dan tetap menjalankan, bagaimana supaya kehidupan berumah tangga ini tetap harmoni meskipun mhm. ada badai dari luar gitu ya, Teh, ya? Mereka tetap strong ya di Mhm, dalam, tetap strong. insyaallah. Oke, alhamdulillah ya. Nah, Teh, sekarang nih di sosial media banyak banget istilah-istilah baru Mmm, terkait, konsep berpasangan, mhm. sifat dari pasangannya itu sendiri. Ada NPD, ada patriarki, ada mokondo gitu. Apa namanya, bagaimana Islam memandang ini, kadang lebih ke laki-lakinya sih, Teh. Nah, tapi kalau Karena kita misalnya untuk muslimah daily ya, oh jadi iya. kita ngelihatnya dari perspektif perempuan, heeh, Tapi silakan. kalau misalnya untuk NPD, ada wanitanya juga sebetulnya kayak gitu, Teh. Mhm, Nah, dalam Islam sendiri bagaimana memandang, sifat-sifat pasangan yang, kurang baik tersebut gitu? mhm. Jadi yang pertama, kalau kita udah bicara tentang disorder, Mhm. it has to be diagnosed by professional. Mhm. Jadi harus didiagnosa oleh tenaga profesional. Mhm. Dan ini salah satu tantangan ya di era media sosial sekarang, Mhm. era internet ini, Betul. kadang-kadang orang-orang tuh bermudah-mudah, kayaknya dia NPD, kayaknya dia NPD. Malah self diagnose ya, terus blaming. Self-diagnose atau blaming Iya others betul, gitu. Nggak akan sama nggak akan antara sama ya. seseorang yang dia belajar sekian tahun ya, bayangin untuk jadi psikolog tuh at least you need to study for 4 years atau Mhm. 3,5 tahun kalau very very smart gitu Mhm. ya, untuk kemudian dia lulus dengan nilai yang baik, lalu 1 tahun untuk profesinya, setahu Teteh nggak tahu kalaupun ada perubahan sekarang, Mhm. itu baru untuk jadi psikolog. Belum lagi kalau dia harus ngambil spesialisasi dalam bab pernikahan, Mhm. marital psychology dan sebagainya, itu psikolog. Psikiater, dia harus ngambil medical doctor. Mhm. Dulu, ya, untuk menjadi profesi, dokter belajar dulu 4 tahun, koas dulu 2 tahun, lalu dia harus ngambil spesialis psikiatri, bayangkan, Mhm. ya. It's a lot of work, dan itu nggak akan sama dengan orang yang
buka website, oh ciri-ciri NPD kayak Iya. gini kan. Habis Jadi harus bener bener hati-hati. bener. Yeah, we need to be careful karena not lately, for the past 2 years lah, banyak yang datang ke Teteh dan menuduh orang-orang Mhm. di sekitarnya kayak dia NPD, kayak dia NPD, kayak NPD. Teteh nanya ke sekian banyak psikolog, NPD itu harus didiagnosa. Oke. Jadi nggak bisa kita kemudian hanya melihat di website atau di Instagram, perhatikan ciri-ciri NPD jika kamu memenuhi ini. Long proses gitu Betul untuk betul. kemudian mendiagnose dan kalau memang misal sudah didiagnosa, oh dia NPD, berarti itu yang bisa menjawab adalah psikolog atau psikiater yang menangani hal tersebut, kira-kira kalau mau menikah seperti apa kondisinya, apa yang perlu dipersiapkan, gitu ya, Mhm. itu terkait NPD. Kemudian yang kedua tadi apa? Ada Istilah-istilah, patriarki, ada mokondo gitu, Kak. kalau Mukondo apa sih? I'm sorry, I'm not a sosmed person. Kayak laki-lakinya itu modal fisik aja, terus dia tidak bertanggung jawab untuk, kebutuhan finansial keluarganya, kayak gitu. Oke, ya. Jadi yang kedua misalnya kayak tadi gitu ya, patriarki gitu. Kadang-kadang yang orang salah kaprah adalah memandang, "Oh, kalau dia qawwam, berarti dia pasti lebih mulia." Itu Mmm. yang salah kaprah. "Oh, karena dia qawwam, berarti dia bisa otoriter. Oh, karena dia qawwam, berarti dia bisa seenaknya." Akhirnya kemudian ya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan ya, Mhm. misalnya kayak seorang suami yang semena-mena. Di dalam Islam tuh nggak seperti itu, gitu. Pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan itu tidak menunjukkan tingkat siapa yang lebih mulia, Mhm. gitu ya. Karena di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, "Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa." Mmm. Jadi, apakah ketika seorang laki-laki setelah dia menikah dia jadi qawwam pasti dia lebih mulia dari istrinya? Belum tentu. Kalau istrinya ternyata lebih bertakwa, istrinya yang kemudian lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebaliknya juga untuk perempuan, kadang-kadang misalnya nih setelah udah punya anak, kan Mhm. status dia sebagai ibu, suaminya sebagai ayah, Iya. merasa bahwa oh karena dialah ibunya, maka dialah yang lebih mulia di sisi Allah, ya belum tentu. Jadi ibunya bertakwa atau tidak, Mhm. jadi ayahnya ayah bertakwa atau tidak. Jadi masalah siapa yang lebih mulia, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, bahkan kita pun nggak Nggak tahu tahu, ya iya tingkat betul banget. ketakwaan kita gitu. Nggak bisa diteliti berapa tingkat ketakwaan skala 1 sampai Bahkan kalau kita 10. ngerasa, "Oh kayaknya aku udah takwa deh," justru itu malah tanda-tanda ya, Teh, ya? Oh, I'm so perfect kayaknya. Enggak lah ya. Jadi, balik lagi ke yang tadi ya, Mhm. ketika kita kembali kepada Quran dan Sunnah, lakukan sesuai dengan syariat dari mulai mencari jodoh, Mmm. berproses menuju pernikahan ya, dalam proses ta'aruf, proses nazar, walaupun ta'aruf nih bahasa Mhm. kekinian kita sekarang lah ya, proses saling mengenal itu. Lalu menjalani pernikahan sesuai dengan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa-apa yang sudah disunnahkan Rasulullah SAW, insya Allah akan baik-baik saja gitu ya. Contoh misal, ada 2 orang calon, kayaknya dua-duanya baik deh Teh, Mhm. ya. Misal mereka nggak saling kenal, ternyata dua-duanya bareng-bareng nih ngajuin ta'aruf dan sebagainya gitu ya. Ketika kemudian seorang muslimah ini dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sholat istikharah, dia jaga ketakwaannya, Allah akan memantapkan hatinya kepada salah satu, Mmm. gitu. Jadi intinya adalah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau kita bertakwa, Allah akan tunjukkan jalan keluarnya, balik lagi ke sana gitu. Ikhtiar tetap ya Iya dilakukan betul. ya, kayak misalnya usaha dan sebagainya gitu ya. Tapi karena pertanyaannya tadi ini merespon hal-hal yang fenomena yang terjadi di lapangan ini kayak Mhm. gimana kuncinya ada di sana, gitu ya. Kalau kita menjaga hubungan kita, dengan Allah dengan baik gitu, Allah Allah akan juga menjaga akan kita. kasih petunjuk ya, Teh, Mhm ya, dan menjaga kita, oke. mhm. Sama ini, Teh, apa namanya, Teteh punya nggak role model di dalam Islam dalam berkeluarga? Mhm. Punya, Rasulullah SAW. Rasulullah Mhm. SAW. Even me as a muslimah ya, maksudnya Mhm. sebagai seorang perempuan, Rasulullah SAW adalah seorang laki-laki. Tapi begitu banyak sunnah Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang sangat-sangat relevan. Contoh misal, kan sunnah itu dari apa yang Rasulullah SAW perintahkan, Mhm. ajarkan, teladankan ya. Misal contoh kayak gimana Rasulullah SAW berinteraksi dan berkomunikasi. Mhm. Beliau itu orang yang sangat-sangat lemah lembut. Itu yang coba Teteh praktekkan gitu. Baik Teteh sebagai istri, Teteh sebagai seorang ibu dan itu sangat-sangat membantu dan menolong Mhm. berbagai aspek dalam kehidupan berkeluarga yang biiznillah bifadlillah terhindar dari Allah Subhanahu wa taala hindarkanlah dari berbagai cekcokan dan sebagainya. Makanya kayak di rumah
ya alhamdulillah ya Teteh sangat-sangat bersyukur gitu, rumah tuh nggak rame gitu. Mmm, Nggak ada suara orang teriak-teriak, saling marah-marah, saling apa dan sebagainya, gitu ya. Kalaupun anak-anak gitu ya, mereka belajar ya diingetin ya mereka nurut gitu. Bismillah bifadlillah gitu ya, Yusuf, Maryam, Fatimah, sampai sekarang nggak pernah ngebantah Teteh. mmm, So, it makes my life a lot easier, bismillah bifadlillah, nggak pernah ngebantah. Kalau dikasih tahu, iya gitu. Walaupun misalnya nawar-menawar mah ada gitu mhm ya, mhm. misalnya, "Yuk, apa, kita bentar lagi makan malam ya, boleh nggak Umi, tanggung nih lagi nyelesain apa," gitu misalnya gimana, "Oke, kita tungguin bareng," gitu ya. Itu sangat-sangat membantu. Terus kayak misalnya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ta'awun ya di Mhm dalam rumah tangga dan basically everything sih sebetulnya ya, apa-apa mhm. yang beliau teladankan itu sangat-sangat membantu gitu. Jadi di rumah itu yang Teteh rasakan ya, udah 11 tahunan lebih gitu, sama suami itu nggak, ya alhamdulillah ini benar-benar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang, tugas kamu, tugas kamu," gitu ya. Kayaknya nggak pernah deh kayak gitu ya. Jadi semangat yang dibangun adalah, semangat ta'awun, semangat takaful dan itu memang sudah dibicarakan dari sebelum menikah gitu, bahwa pernikahan ini mau dibangun pernikahan seperti apa sih dan kami sama-sama punya visi dan misi bangun keluarga dakwah gitu. Jadi begitu nikah tuh udah nggak ada lagi isu kayak misalnya Teteh mau pengajian, Teteh mau Heeh. ngisi kajian, kita udah sama-sama sepakat gitu bahwa aktivitas dakwah itu akan kita bawa sepanjang masa dan karena kita misalnya mau membawa keluarga ini keluarga dakwah, nggak mungkin kan kita jadi keluarga yang malas-malasan dalam ibadah gitu. Iya Jadi betul. tanpa Iya harus lagi. kita duduk rapat, "Ayo kita susun jadwal dan sebagainya," udah otomatis, oke kita tahajud bareng, habis tahajud kemudian sholat subuh, suami ke masjid, kemudian habis itu kita zikir bareng dan itu udah sesuatu yang, apa ya, ya bismillah bi-fatihillah, balik lagi tadi, kembali lagi kepada sunnah Rasulullah SAW. Kayak misalnya gini, saling maaf-memaafkan. Mhm Orang sering nanya, "Teh, masa sih Teh nggak ada konflik yang gimana?" Sebelum konflik itu muncul, udah jalan nih common sense-nya ya. mhm. Maksudnya, oh iya ya, Rasulullah SAW ngajarin begini, Allah Subhanahu wa taala bilang seperti ini. Maafin aja, apa sih yang dicari gitu dari menahan ego atau misalnya apa. Jadi nggak sampai ke sana gitu. Mhm. Jadi nggak ada ribut-ribut yang rame gimana gitu. Makanya ya kalau Teteh denger curhatan suka pertama sedih, kedua Teteh mendoakan bahwa mudah-mudahan bisa hilang lah yang seperti itu gitu Mhm. ya. Karena ketika proses saling maaf-memaafkan itu terjadi bahkan sebelum ada konflik, sebelum ada percikan, sebelum ada apapun itu begitu ya. Itu akan sangat membantu jalannya si sakinah mawaddah rohmah tadi Mhm. gitu ya. Ketika ada hal-hal yang nggak disukai gitu, itu kita bisa balance antara bersabar dan menasehati, ada waktunya kita langsung menasehati, ada waktunya kita sabar dulu, baru kemudian kita nasehati ya. Walaupun so far ya bukan perkara-perkara yang gimana gitu juga gitu ya. Mhm. Kayak misalnya sunah-sunah dalam pernikahan antara suami dan istri ya, itu kan udah lengkap sudah di dalam Mhm. Al-Qur'an ya. Jadi kalau ditanya yang mana, ya Teteh sih berusaha mengaplikasikan semuanya ya. Oke. Dan teladannya itu udah paling ini banget lah, Rasulullah SAW udah gitu ya. Bisa bisa. Kalau mau ditambah, 4 pemuka wanita ahli surga. Oh, Baca, boleh oke. ya? Nanti dibaca sirahnya, dipelajari insya Allah. Itu luar biasa gitu. Mhm. Oke deh, terima kasih. Untuk berikutnya kita ada pertanyaan deh. Mhm Jadi di studio ini sekarang kita ada beberapa, sahabat muslimah yang ikut mhm gabung dalam podcast ini. Nah, akan ada pertanyaan dari, pesertanya ya, Teh, ya, mhm. dari sahabat Mangga mangga, muslimah. insya Allah. Assalamualaikum Teteh, di siang Waalaikumsalam ini warahmatullahi saya wabarakatuh. bersyukur sekali ya Teh, sore Mhm, ini saya bisa ketemu Teteh di masya Muslimah Allah. Daily. Mungkin ini salah satu karunia Allah juga ya bisa Masya ketemu Allah. Teteh. Alhamdulillah. Dari sebelumnya saya terus istikharah dan tahajud ya juga Teh, terutama dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Dan pertama saya mengucapkan di sini makasih banget sama Allah Ta'ala sudah menolong saya berkali-kali dalam hal apapun, terutama dengan mendekatkan diri terkait soal jodoh. Mhm. Yang saya ingin tanyakan Teteh, saya sedang rutin dalam sholat tahajud dan istikharah, saya berdoa sama Allah, saya punya opsi dari zaman saya kuliah, banyak laki-laki yang datang pada saya, Mhm. eee, soleh-soleh semua, Mhm. pria-pria baik, Alhamdulillah. bergelar, Mhm. dari mulai BUMN, ASN, kayak gitu kan, Mhm. pria-pria bertitel semua. Cuman saat itu
mungkin saya menjalin hubungan dengan pria tapi melalui pacaran, tapi qadarullah Allah putuskan hubungan kita muncul lagi 6 tahun dengan versi yang lebih baik saya juga dengan dia, tapi kita dipisahkan lagi, dipertemukan dan dipisahkan. Di doa ini saya cuma minta sama Allah, minta diberikan yang terbaik. Ternyata Allah terus memberikan mimpi yang beruntun-untun ya Teh. Tapi memang dia tidak dalam kondisi yang baik-baik, ekonomi, finansial. Saya ingin tanya Teh, di antara saya beroptimis pada Allah, maksud Allah, mungkin saya diajarkan untuk menerima sosok seperti itu. Saya ingin tanya kepada Teteh, bagaimana caranya kita tetap bisa belajar menerima sosok pria yang memang kalau kayak buku Asmana dia mah cinta laki-laki biasa ya. Bagaimana cara kita menerima sosok pria yang memang kata Teteh sebenarnya ekonomi yang tidak baik-baik saja tapi dia berjuang untuk bisa menafkahi adik dan ibunya. Tapi dia tidak mau bercerita kalau dia sebenarnya ingin membangun bahtera rumah tangga, tapi kondisi tidak baik-baik aja. Dan saya sebagai seorang perempuan harus seperti apa meyakinkan sosok pria seperti itu Teh. Tapi saya ingin mengajak dia bukan untuk ke jalan zina ya Teh, tapi ta'aruf seperti yang Bunda Untuk Khadijah. menikah gitu ya. Khadijah ajarkan sebagai Rasulullah, katanya kan zaman sekarang mana ada sih perempuan yang duluan, padahal sudah diajarkan Bunda Khadijah, tapi jalannya melalui proses ta'aruf melamar Rasulullah. Itu aja sih Teh. Masya Allah. Ya, jadi yang pertama ya, karena dia kualitatif ya, finansial berat nih kayak gimana dulu ya. Jadi harus kita cek dulu gitu, finansial yang berat nih seperti apa. Belum tentu karena kondisinya memang belum menikah ya, belum tentu seseorang itu dia menceritakan keseluruhannya. Sehingga memang ketika memiliki calon yang dia belum siap, sebaiknya nggak usah kita paksakan gitu. Khawatirnya ada kondisi-kondisi finansial tertentu yang memang belum memungkinkan bagi dia untuk membangun sebuah keluarga. Apalagi kalau misalnya di zaman kita sekarang kan banyak yang jadi sandwich Iya, generation betul ya betul gitu ya. betul. Menafkahi keluarga, menafkahi orang tua dan adik sembari membangun keluarga itu memang membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Sehingga ketika dibilang kemampuan menafkahi, itu boleh jadi jumlahnya ya, secara jumlah, itu setiap tahun boleh jadi akan berbeda nih, biaya hidup nih berapa gitu. Karena kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para suami ini untuk memberikan nafkah secara ma'ruf. Maka sudah seyogianya para laki-laki pun mereka kan mengukur ya, apakah dengan penghasilan sekian bisa memberikan nafkah secara ma'ruf. Kalau si memang laki-lakinya ini siap, nah berarti kembali bolanya kepada perempuan tadi ya. Perempuan tadi dengan jumlah segitu dia siap atau enggak. Boleh nggak sih menolak karena misal nih ya, dia nggak sanggup untuk kemudian menikah dengan Teteh nggak mau nyebutin angka ya, dengan jumlah sekian gitu ya. Daripada terjadi kezoliman yang besar, boleh saja dia menolak, tapi dia pun harus menerima konsekuensinya gitu. Misalnya ada yang solih datang gitu, dengan penghasilan yang jauh lebih rendah dari yang dia bayangkan dengan standar kehidupan dan sebagainya yang memang menurut dia, duh nih kalau dengan standar kehidupan seperti itu, saya akan sangat-sangat sulit, saya akan sangat-sangat berat, dikhawatirkan akan muncul kezoliman, boleh aja dia menolak gitu. Nggak apa-apa, maksudnya dalam artian ada pilihan itu. Tapi bagi mereka yang kemudian siap untuk melaksanakan tadi ya, suaminya siap, ya walaupun penghasilannya tadi terbatas gitu. Lalu yang istrinya juga, si calon istrinya, "Ya saya siap dengan penghasilan seperti itu," maka pasca menikah, dia qanaah, insya Allah ada juga pahalanya di sana. Dia mampu mengelola keuangan keluarganya, ada pahala juga di sana. Kalaulah misalnya dia punya opportunity atau peluang untuk menambah pemasukan tadi, ada pahala di sana. Tapi tadi ya, di sesi kita ngobrol tadi juga udah disampaikan, ketika seorang istri misalnya mensupport suami, bahkan mensupport keluarganya suami, harus dijaga banget lisannya, jangan sampai menyakiti. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan gimana cara meyakinkan orang tersebut, memberikan penawaran boleh gitu ya, tapi tadi ya, nggak bisa memaksa. Karena boleh jadi tadi ada kondisi-kondisi di finansial tertentu yang tidak diketahui. Walaupun kalau boleh Teteh nambahin satu lagi ya, berkenaan tentang finansial yang sulit ini karena spektrumnya luas banget. Bedakan antara finansial sulit atau memang ini tidak layak menikah. Tidak layak menikah ini dalam artian misal orang yang memang dia terjerat hutang yang sangat-sangat luar biasa, yang kalau dia menikah itu akan membawa kezoliman yang besar.
Nah, yang kayak gitu tuh jadi mungkin harus diselesaikan dulu dan bagi laki-laki yang seperti itu oleh Rasulullah SAW dinasihatkan untuk berpuasa gitu ya, gitu. Allahu a'lam. Kira-kira kejawab nggak ya? Oke, cukup Insyaallah. menjawab ya. Oke, alhamdulillah, Allahu a'lam bishawab. Karena, singkat ya versi Q&A Versi gitu singkat, iya betul. insyaallah. Kalau mau lebih jelasnya mungkin harus ke ustazah yang memang ahli fikih ya dan sebagainya, bisa ngasih masukan. Jadi tetap sebetulnya tergantung dari, penerimaan si wanitanya juga ya, Teh, ya. Penerimaan Tergantung penerimaan wanita, wanita. kondisi finansial suaminya tadi gimana Heeh, gitu ya, betul. calon suami karena finansial sulit nih luas banget nih. Mhm mhm. Ada orang yang gaji 100 juta, "Ah, finansial saya sulit," Iya betul. karena belum punya rumah, punya mobil, itu kan bukan sulit sebetulnya. Heeh. Tapi ada yang memang betul-betul sulit yang bahkan Mhm. boleh jadi, kayak kasus yang Teteh terima ya, harus membayar hutang orang tuanya yang Oke. terjerat dengan, Mhm. wah pokoknya luar biasa besar sehingga memang ya memang cukup membahayakan maksudnya Mhm kalau mhm. dia menikah dan sebagainya takutnya malah menzolimi istri dan anak gitu kan. Kalau gitu kan jadi bahaya kayak Dan gitu. jadi terhindar dari sakinah mawaddah warahmah mungkin ya, Teh, ya? Ya Dalam boro-boro mau pernikahan. sakinah mawaddah rahmah itu kan tanggung jawab utama Iya. dia harus menafkahi ya gitu. Oke. Misalnya atau contoh lain deh yang Mhm. Teteh pernah menemukan juga, calon suaminya ini qadarullah gitu ya, orang tuanya sakit keras, jadi dia nggak bisa bekerja karena dia betul-betul dalam financial aid, jadi ditolong sama anggota keluarga yang lain dan dia harus ngurusin dulu orang tuanya dari pagi sampai sore. Terus kalau menikah Mhm. gimana gitu? Sementara calon istri dan calon istrinya ini tidak bekerja gitu dan kalaupun bekerja seorang suami yang tanggung jawabnya untuk mencari nafkah gitu ya. Mhm. Jadi dalam kondisi seperti itu kan berarti khawatirnya akan menzolimi pihak istrinya karena dia tidak bisa menjalankan kewajibannya gitu ya. Oke, cukup menjawab, Teh. Berikutnya kita ada pertanyaan yang kedua dari Mhm. sahabat muslimah ya, dari sahabat muslimah yang di studio. Assalamualaikum Teh Karin. Waalaikumsalam. Kalau aku pengen minta pesan atau nasihat nih untuk Gen Z karena Gen Z ini kebanyakan takut nikah atau bahkan nggak mau karena mereka tuh banyak lihat berita KDRT, perselingkuhan. Jadi gimana tuh coba aku minta Teh Karin nasihat atau pesan biar Gen Z ini nggak takut untuk nikah karena nikah itu kan sunnah justru kan sunnah Heeh. Rasul. Kayak gitu kan. Ya, Masya Allah ya. I think it's not only Gen Z but also millennial. Karena milenial juga masih ada yang Iya betul. sekarang kan masih Betul sekali. maksudnya late 20s and Mhm. early 30s yang kemudian Betul. masih berpikiran seperti itu dan memang Teteh Teteh Mhm. bukan berarti kemudian tidak mengakui keberadaan itu. Memang ada kasus KDRT, memang ada kasus perselingkuhan. Tetapi kan kita pedomannya adalah Quran dan Sunnah ya. Mau sebanyak apapun kasus KDRT, sebanyak apapun kasus perselingkuhan, conclusion-nya ya, bukan adalah, "Ya udah kalau gitu saya nggak nikah," gitu. Tapi conclusion-nya adalah bagaimana caranya supaya saya bisa mempersiapkan pernikahan ini dengan baik, bagaimana mencari jodoh dengan baik, bagaimana kemudian menjalankan pernikahan juga dengan baik, karena ayat yang tadi kita bahas banget di awal ya, yang Quran surah Ar-Rum ayat 21-nya kan nggak berubah. Bahwa sunnahnya menikah, sunnatullahnya menikah, fitrahnya menikah, kalau dijalankan sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa-apa yang sudah dituntunkan di dalam Quran dan Sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan sakinah, mawaddah, rahmah gitu. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan mengubah apa-apa isi di dalam Al-Qur'an gitu ya. Nggak akan mengubah juga apa-apa yang sudah disunahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu. Itu sama halnya misalnya kayak gini, mmm, kalaulah misalnya nanti akan sampai di suatu zaman di mana sedikit banget orang yang berhijab, Mhm. apakah itu kemudian menghilangkan ya, perintah berhijab kan enggak gitu ya. Bahkan kalaulah misal, on the contrary di yang lain, oh ternyata banyak nih orang berhijab tapi kemudian ini yang sering Teteh dengar, oh banyak nih orang berhijab tapi bermaksiat begini-begini. Apakah itu menghilangkan syariat dari Kewajibannya. hijab itu? Enggak, gitu ya. Sama juga dengan pernikahan. Ada pernikahan-pernikahan yang dilakukan dengan baik, ada pernikahan-pernikahan yang pelakunya tidak menjalankan pernikahan itu dengan baik, tapi itu tidak menghilangkan, tidak mencabut ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an dan janji Allah yang sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an. Nah, gimana cara menghilangkan rasa takut? Yang pertama, niatkan ikhlas karena Allah, tadi udah kita bahas ya. Yang kedua tuh harus tawakal sama Allah. Kita kalau mau tawakal sama diri kita nggak tahu calon suami kita, bahkan untuk orang yang pacaran gitu misalnya ya, yang katanya sudah pacaran sekian tahun, apakah itu menjamin bahwa pernikahannya akan fine-fine aja?
Belum tentu gitu ya. Apakah itu menjamin dia akan kenal 100%? Belum tentu. Bahkan orang tua aja yang Mhm. mendampingi hidup seseorang dari Betul. kecilnya sampai dia besar gitu, belum tentu orang tua itu akan kenal 100% calon suami kita gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui 100% calon suami kita, maka ketika kita lakukan prosesnya sesuai dengan syariat Allah, kita istikharah, kita minta petunjuk dari Allah, jawaban dari Allah itu sudah yang terbaik gitu ya. Allah alam bisa. Kira-kira menjawab nggak ya? Nah, kuatkan di sananya ya, kuatkan tawakal sama Allah, diserahkan sama Allah. Mungkin kalau Teteh boleh nambahin sedikit lagi, ketika kita bilang kita beriman kepada Allah, kita juga menyampaikan bahwa kita beriman kepada Allah yang Rob. Allah yang Rob itu berarti Allah yang Maha menjaga, Maha memelihara, Maha mengatur segala urusan-urusan, Maha menjamin masa depan kita. Kan 2 generasi kita ya, milenial dan Gen Z ini banyak banget takut, takut gimana kalau nanti kalau gitu masa depan begini begitu dan sebagainya. Allah sebagai Rob berarti Allah pun menjamin masa depan kita tuh akan baik-baik saja. Kan makanya hadis Rasulullah SAW adalah jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu kan hadis nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya, hadis sahih gitu. Ya selama kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita gitu. Dan harus kita ingat ya ketika kita punya takut yang berlebihan sehingga ketakutan itu menghalangi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertanya ke diri kita, sebenarnya kita ini bertuhan atau enggak gitu. Oh, Ya, oke. kalau frasenya jadi begitu jadi ngeri ya. Mhm mhm mhm. Kayak lo bertuhan nggak sih gitu? Kalau bertuhan tuh siapa? Siapa Tuhan kita? Oh ya, Tuhan saya adalah Allah. Allah tuh yang kayak gimana? Oh ya, Allah ini adalah Rob. Allah yang akan menjaga saya. Nggak akan mungkin Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu akan menzalimi hambanya. Nggak akan mungkin Allah yang Alim, Al-Hakim, maha mengetahui, maha bijaksana, terus ngasih jodoh yang salah gitu ya. Dan bagi yang sudah menikah juga disyukuri gitu. Jodoh yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Kecuali kalau sudah terjadi kezaliman-kezaliman ya harus ada follow up-nya lah gitu, Mhm. kurang lebihnya gitu. Jangan sampai akhirnya berandai-andai, coba aja kalau saya nikah sama kan jadi nggak bagus ya, Iya, nauzubillah betul min betul dzalik betul. gitu. Kira-kira jawab nggak? Semangat ya insyaallah. Oke deh Teh, Wallahu a'lam bishawab. ini sangat menjawab ya Teh ya. Intinya dalam kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan pernikahan juga, itu termasuk kita harus tetap menjaga hubungan baik kita kepada Allah gitu ya Teh ya. Intinya Mhm, itu ya Teh ya, bertakwa kepada Allah. Satu lagi Teh, closing statement Teh, menurut Teteh terkait inspiring marriage inspiring apa? marriage, Inspiring marriage. ya, Mhm mhm. pendapat Teteh terkait itu atau pandangan Teteh terhadap itu? Maksudnya apa nih? Iya, inspiring marriage dalam pandangan Teteh, kayak pernikahan yang Pernikahan yang menginspirasi. menginspirasi itu Mhm seperti apa? mhm. I haven't really thought about it. Kayak Teteh belum mikirin pernikahan yang menginspirasi deh. Teteh lebih kepada pernikahan apa yang akan membawa ke surga. Oke, Nah, dan apa tuh? itu pernikahan yang Teteh mohon maaf kalau balik-balik terus ke sini ya, karena memang itu yang jadi Mhm motivasinya Teteh ya. mhm Pernikahan orang-orang yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disebutkan inilah orang-orang yang unggul, orang-orang yang mulia. mhm Pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha dan dengan istri-istri beliau yang lain ya. Pernikahan teladan yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ada di Quran surah Ali Imran ya 33, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin kata Allah. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ada 2 keluarga di situ mhm. disebutkan. Keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Itu juga adalah 2 keluarga yang sangat-sangat buat Teteh itu keluarga yang sangat-sangat indah gitu, yang kemudian mau Teteh teladani ya. Mhm. Jadi kalau ditanya, oh inspiring marriage, mungkin itu tambahan dibandingkan dari keluarganya Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi SAW. Wasallam dan dari 3 keluarga itu saja kita belum belum ngebahas keluarga-keluarga yang lain ya, keluarga sahabat dan sebagainya. Itu aja buat Teteh tuh masih banyak banget loh, PR-PR yang kalaulah misalnya ya Teteh merefleksikan, "Duh, kalaulah Bunda Hajar hidup di zaman sekarang gitu dan ada di posisi Teteh, kayaknya beliau tidak akan melakukan apa yang Teteh lakukan gitu, artinya Teteh ini masih kurang gitu loh. Mhm Jadi ini baru 3 keluarga saja itu sudah mhm. masih banyak banget PR yang Pelajaran yang belum bisa Teteh dilakuin ya, Teh, ya? betul gitu, dan apa-apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, apa-apa yang Rasulullah SAW teladankan tuh PR-nya udah banyak banget gitu. Jadi, alih-alih berpikir tadi ya tentang mau membangun pernikahan yang menginspirasi, kayaknya Teteh nggak kepikiran ke sana deh. Teteh lebih berpikir tuh lebih banyak rasa khawatirnya boro-boro mikirin menginspirasi orang lain Mhm ya, lebih kepada
kira-kira pernikahan gue selamat nggak ya? Atau jauh lebih dari itu, kira-kira saya selamat nggak? Mhm. Dalam kehidupan dunia ini bisa istiqomah nggak? Tapi kayaknya in the meantime ketika kita fokus kepada apakah kita selamat untuk bisa masuk surga atau enggak, apakah suami kita bisa selamat masuk surga atau enggak, apakah kita bisa mendidik anak-anak kita supaya nanti bisa, masuk surga atau enggak, itu akan membawa pernikahan kita menjadi pernikahan yang baik gitu insya Allah. Karena semuanya kan akhirnya menjaga takwa ya Mhm. kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam, Teteh nggak tahu menjawab atau enggak. Cukup jawab. Semuanya Allahu a'lam dikembalikan tetap bishawab. kepada Allah ya, Teh, ya? Betul, Oke. heeh, gitu. Teh Karin, terima Mhm. kasih banyak, jazakillah Sama-sama. khair udah Wa datang iyyakum ke ahsanal Muslimah jaza. Daily hari Mhm ini mhm. dan membagikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami di ruangan studio ini maupun yang nonton sahabat muslimah di rumah. Terima kasih banyak ya, Teh, ya. Terima kasih banyak juga untuk sahabat muslimah yang sudah setia sampai akhir acara. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.